Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar perkawinan Anda? Harus disapa. Jangan diandaikan, baik Romo. Ya kalau baik ya puji Tuhan gitu ya. Minimal sadar bagaimana ya kabar perkawinanku gitu, perkawinan kami. Apakah baik-baik saja? Apakah ada yang misa di sini, di gereja ini secara langsung yang mengalami yang namanya perceraian? Atau yang mengikuti live streaming? Apakah ada di antara Anda yang harus mengalami perceraian? Kalau saya bicara sebagai seorang imam Katolik, yang namanya perceraian, itu maksudnya adalah perceraian sipil. Karena apa? Karena gereja Katolik tidak memiliki kamus yang namanya perceraian. Cari di kamus, nggak ada itu kata perceraian. Cari di kamus tetangga sebelah, di sipil atau di mana begitu, pasti banyak itu. Tapi kamus Katolik kata perceraian rauno, nggak ada. Pertanyaannya adalah mengapa begitu? Kok nggak ada kata perceraian di kamus gereja Katolik Romo? Karena gereja Katolik sungguh memahami, ya, sangat memahami, sungguh menyadari bahwa yang namanya perkawinan itu satu-satunya lembaga kudus yang dibentuk, diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi perkawinan itu lembaga kudus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diciptakan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Maka karena ini dibentuk, diciptakan oleh Allah, maka manusia berjuang, berusaha untuk menghormati Allah yang sudah membentuk perkawinan sebagai sebuah lembaga kudus ini. Itu maksudnya. Mengapa lalu di gereja Katolik gak ada itu yang namanya perceraian? Sadar, ini Allah yang buat. Jangan sampai manusia melukai maksud kehendak Allah. Tapi ada Romo itu nyatanya kan ada perceraian. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Musa. Karena ketegaran hatimu lah. Karena keegoisanmu lah. Karena hatimu yang keras lah. Akhirnya mau gak mau Musa membuat surat cerai itu. Tapi sebenarnya tidak. Itu karena ketegaran hatimu lah. Yesus mengatakan demikian. Maka coba saja untuk Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang harus mengalami yang namanya perceraian, coba saja direnungkan, pasti dari satu pribadi, entah suami, entah istri, pasti disitulah ada yang namanya keegoisan. Sehingga lalu harus mengalami yang namanya perceraian sipil. Perkawinan itu harus equal, harus seimbang. Banyak di antara mereka yang mengalami yang namanya perkawinan itu berdua tapi serasa sendiri, begitu. Faktanya, nyatanya suami istri berdua. Tapi di dalam menjalani perkawinan itu serasa sendiri. Itu yang paling berat. Inilah keegoisan yang dimaksud itu. Suami merasa sendiri.
Istri pun juga merasa sendiri. Notabene mereka berdua, tapi saya rasa sendiri, berjuang sendiri. Apalagi kalau sudah masuk di dalam sebuah komunikasi. Lelah, capek, mau ngomong sama pasangan. Misalnya istri mau ngomong sama suami, aduh Pak, capek banget Pak. Dijawab, salah sendiri. Demikian pun sebaliknya. Untuk pengen meletakkan kepala karena lelah capek, seyogianya kan ya di pasangannya toh. Tapi tidak dapat senderan, aku capek. Punya suami kok serasa tidak punya suami. Itu yang paling berat dalam mengarungi hidup perkawinan. Karena apa? Karena tidak equal, nggak seimbang, nggak balance. Dalam tanggung jawab pun sama. Ibaratnya kita sedang mendayung, satu mendayung, yang lainnya santai. Akhirnya capek, lelah. Karena kelelahan inilah akhirnya lalu berontak dan terjadilah sebuah yang namanya perceraian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali menyapa bagaimana kabar perkawinan Anda. Apakah Anda masuk kategori berdua serasa sendiri? Apakah ketika Anda mau mengatakan sesuatu curhat, dapat jawabannya salah sendiri? Mau mencari untuk meletakkan kepala di pundak pasangan, kok tidak dapat? Akhirnya dapatlah di sandaran istri, suami, tapi bukan miliknya sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.